Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur kewajiban kita seiring dan sejalan dengan nikmat rahmat Allah yang senantiasa tercurah terlimpah kepada kita. Maka salat subuh yang kita kerjakan dan kesempatan kita untuk mengikuti kajian ini, insyaallah bagian dari bukti syukur kita kepada Allah. Maka kita adalah orang-orang yang bersyukur, insyaallah selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah rahasia agung dalam beristighfar atau hidup manusia berburu maghfirah. Bisa juga manusia hidup berburu maghfirah. Tema ini berkaitan dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wasari'u, segera. Nah, kata-kata segera itu bermakna berburu. Ayo, terus. Segeralah kamu untuk memperoleh maghfirah dari Allah. Lalu segeralah kamu untuk memperoleh jaminan surga dari Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat, yang telah dipersiapkan oleh Allah, lil muttaqin, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, yang perlu kami kupas dari ayat ini adalah Allah menjejerkan, apa menjejerkan itu? Menyandingkan, memadukan dengan kata-kata wa dan. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga. Digandengkan. Itu ada rahasia kata menggandengkan antara maghfirah dengan jannah. Jannah selama ini yang kita maknain apa Pak? Surga nggih. Mulane masjid iki adalah surga, Pak. Tapi dari kata-kata jannah itu juga punya makna. Jannah itu menggambarkan suasana yang teduh, suasana yang ayem, suasana yang tenang, aman. Nah,
berangkat dari kata-kata jannah dalam arti tenang, teduh, berarti juga dimungkinkan surga itu ada di dunia ini, diantaranya adalah ada di dalam rumah tangga. Sering kita menyebut ungkapan kata dan mendengar baiti jannati. Apa baiti itu Pak? Rumahku. Jannati itu apa? Surgaku. Maka ketika anggota keluarga itu merasa teduh, merasa nyaman di tempat itu, suami merasa nyaman dengan istrinya, istri merasa nyaman dengan suaminya, anak merasa nyaman dengan kedua orang tuanya dan anggota keluarga, serta juga merasa nyaman dengan tetangga ke kanan kiri. Itu bisa dikatakan rumahku adalah surgaku. Tapi kadang-kadang ada seorang suami itu merasa nyaman dengan istri orang, Pak. Ada bahasa suami setia, tapi ternyata maknanya setia. Setiap tikungan ada. Bahaya nih Pak. Ada setia, selingkuh tiada akhir. Ada yang nyamannya seperti itu Pak. Maka itu bukan surga, tapi bisa berarti nyaman dengan suasana dosa dan neraka. Ibu selingkuh niku dosa apa ganjaran Bu? Halo? Selingkuh niku dosa apa ganjaran? Wong sekarang itu selingkuh dimaknai selingkuh, selingan keluarga utuh. Pun balik. Maka sesungguhnya di dunia ini juga seseorang itu bisa mendapatkan surga ketika ia merasa nyaman dengan suasana yang ada, merasa nyaman di dalam lingkungan tempat dia tinggal, khususnya di dalam rumah tangga. Nah, pusatnya surga di dunia itu ada di dalam rumah tangga. Maka orang-orang yang belum berumah tangga, silakan untuk mencari surga di dalam rumah tangga. Tapi syaratnya dolek bojo sing soleh solihah. Dijamin itu nanti Pak. Ojo mek dolek bojo mulai sugih, ojo mulai ayu. Saiki kan banyak Pak kasusnya suami istri sing lanang kuwanteng, sing wedok ayu, oleh petanggulan cakar-cakaran Pak. Saling mencelakakan, saling memenjarakan. Soleh Pak. Balik. Jadi makna surga itu keteduhan. Nah, surga akhirat itu juga gambaran daripada suasana orang merasa nyaman, merasa bahagia. Terus diberi gambaran tentang luasnya surga seluas langit dan bumi. Saya memang tidak sempat melakukan penelitian tentang seberapa luas langit dan bumi. Jangankan langit Pak, bumi aja juga saya tidak punya kemampuan untuk mengukur. Walaupun mengukur ya hanya dengan kilometeran dari Jemur ke sini ya. Tahunya ya dari Surabaya ke Nganjuk berapa itu aja pun karena informasi dari yang tukang ukur gitu. Cuman lalu dari membaca orang-orang yang ahli di bidang alam semesta, di bidang perbintangan, maka digambarkan bahwa alam semesta itu terdiri dari 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi, setiap satu galaksi itu 100 miliar bintang, sehingga bisa dikatakan alam semesta itu dihuni oleh 10 triliun bintang. Nah, bumi ini bagian kecil dari planet dan bintang yang ada. Bumi itu bagian kecil. Sementara nanti diukur rata-rata planet bintang itu sama dengan besarnya matahari. Kali sekian. Menggambarkan suasana yang luas. Jadi nanti di akhirat itu tidak ada orang rebutan kapling itu Pak ya. Kalau di dunia ini kan rebutan kapling Pak, kapling omah, termasuk kapling kuburan itu ya rebutan saiki Pak.
Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyandingkan bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah. Itu punya makna rahasia bahwa seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu doa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya maghfirahmu, pengampunanmu itu arja itu lebih kami andalkan, lebih banyak kami berharap di situ untuk selamat di akhirat, untuk bisa mendapatkan surga. Min amali, ada kata-kata arja, lebih dibanding, itu berarti apa? Ada perbandingan. Sesungguhnya maghfirahmu itu yang lebih bisa menjamin kami selamat di akhirat dibanding dengan bertumpuh terhadap amal. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Karena sesungguhnya rahmatmu, maghfirahmu itu lebih besar dibanding dengan kemungkinan dosa yang pernah aku lakukan. Jadi dosa di hadapan Allah itu ibaratkan mungkin setetes dari ketika kita mencelupkan, apa mencelupkan itu Pak? Jari tangan di air laut, terus kemudian kita angkat lalu menetes. Di hadapan maghfirah apa Allah itu mungkin dosa-dosa kita seperti itu. Inna maghfirataka arja min amali. Allah, maghfirahmu itu lebih sangat-sangat kami andalkan untuk keselamatanku di akhirat nanti ya Allah, min amali dibanding dengan amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi, karena sesungguhnya maghfirah dan rahmatmu itu lebih besar dibanding dengan kemungkinan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Allahumma illam akun ahlan, ya Allah, kami senantiasa berburu maghfirahmu itu ya Allah dan rahmatmu itu. Tapi sekiranya di hadapanmu aktivitas yang aku lakukan itu belum bisa dipakai alat untuk menggapai maghfirahmu ya Allah, menggapai rahmatmu ya Allah, farahmatuka ahlun, maka rahmatmu itu adalah ahlun, itu yang senantiasa karakter untuk senantiasa menyelimuti dan mengiringi kehidupan kami. Sekiranya amalku belum mampu untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu itu yang akan senantiasa menuruni dan menyelimuti kehidupan kami. Li'anna wasi'at kulla syai', karena rahmatmu itu menyelimuti segala sesuatu. Hadirin, maka dari menggandengkan kata-kata maghfirah dan surga itu lalu punya makna modal untuk bisa masuk surga itu adalah maghfirah. Modal untuk bisa masuk surga itu adalah maghfirah Allah. Maka kita tidak heran ketika mendengarkan cerita-cerita ada orang itu yang semasa hidupnya itu banyak berbuat dosa, tetapi semasa ketika hidup itu sebelum mengakhiri kehidupannya itu dia ternyata melakukan sesuatu yang di situ Allah memberikan maghfirah, masuk surga. Ada cerita di hadis ya sahih, ada orang itu begitu jahatnya, preman jahat, sampai karena kejahatannya itu membunuh 99 orang jumlahnya. Kan gitu nggih? Lalu dia memiliki kesadaran, terbuka hatinya, dia ingin mengakhiri petualangannya dalam kejahatan itu,
ia konsultasi dengan seorang ustadz ya, untuk bagaimana caranya mendapatkan pengampunan Allah dari dosa-dosa. Oleh ustadz tadi itu ternyata dijawab dengan bahasa yang kasar, gak mungkin kamu bisa masuk surga, gak mungkin kamu mendapatkan ampunan dari Allah, sudah terlalu jahat kamu itu, singkir kamu, keluar kamu, jangan di sini. Marah Pak, tersinggung aja, ini preman Pak. Maka karena marah itu orang ini dibunuh sampai jumlahnya 100. Tapi tetap dia bersikukuh untuk tetap mencari bagaimana aku itu bisa. Maka ketemulah dengan seorang ustadz berikutnya. Nah, ustadz berikutnya itu bahasanya halus, tidak kamu tidak diterima, kamu jelas-jelas neraka, enggak. Tapi coba kamu datang lagi ke seorang sana, ada seorang kiai yang lebih alim daripada saya, di sana kamu konsultasi ya. Dia maunya kan dapat jawaban di sini, tapi jawabannya coba kamu cari ke sana, di sana daerahnya. Saya juga sempat berguru. Nah, maka dia ke sana. Ini semangat untuk mendapatkan ampunan Allah tadi itu loh. Di dalam perjalanan jarak tempuh antara ustadz ya yang dibunuh tadi itu dengan ke sana itu, perjalanan itu tiba-tiba dia itu dalam perjalanan karena kecapean, kehabisan oksigen, terus terus diwafatkan oleh Allah. Diceritakan oleh Rasulullah dua malaikat datang untuk berebut. Satu malaikat siksa bagian neraka, satu malaikat bagian rahmat, malaikat bagian pengampunan, malaikat bagian surga. Berebut. Gak iso wong iki dosane nemen kok neraka nggone bagianku iku. Gak iso iki bagianku, wong iki wis tobat kok njaluk sepuro katut ndelek gitu. Ini maka akhirnya ini? Berebut itu tadi dikonsultasikanlah dengan Allah. Jawabannya, solusinya adalah dengan cara mengukur jarak tempuh antara ustadz yang dibunuh itu dengan jarak tempuh ke ustadz yang akan didatangi tadi itu di perjalanan itu, diukur. Kalau sudah masuk wilayah yang ustadz berikutnya yang dituju itu, berarti ini sudah masuk rahmat. Tapi kalau dia masih masuk di pertengahan yang pertama, yaitu dari yang mereka yang dibunuh tadi itu, terus masih di sini, berarti dia gambaran neraka itu. Diukurlah. Ya malaikat ngukur kan gampang Pak. Gak usah gaya keleran gitu. Ya sebagaimana kita bisa bayangkan Pak, tugas malaikat itu mencabut nyawa. Dalam waktu 1 detik bisa 1 juta orang di berbagai tempat. Yo gak kebingungan Pak. Itu nanti kan ada itu Pak. Seperti yang bagian listrik itu kan sudah tahu salurannya bagaimana mematikan listrik seluruh Sidoarjo ini. Nggih, ngoten nggih. Yang jenengan bagian listrik Pak ya. Sudah ada. Nah, ternyata masuk sudah. Ada gambaran apa? Loh, seperti itu dosanya, tapi ketika Allah memberikan maghfirah, surga. Nah, surga itu tempat yang suci, Pak. Syarat manusia-manusia yang bisa masuk surga harus suci dari dosa. Harus suci dari dosa. Intinya suci dari dosa, bukan karena amal, Pak. Ya contohnya bayi-bayi itu kan nggak ada catatan amalnya Pak. Bayi lahir, kemudian sebelum akil balik, sebelum dewasa, sebelum mukallaf, ya katakanlah umur 12 kalau laki-laki, perempuan mungkin sekitar 10 balik itu. Lalu dia meninggal, jaminannya apa Pak? Surga. Padahal belum punya amal. Ya intinya suci dari dosa. Ada lagi orang itu yang kelihatannya tidak suci Pak, tapi suci Pak. Orang gila Pak. Orang gila itu selama gila itu kan nggak punya dosa Pak. Ketika
anak-anak, kemudian menginjak dewasa, beberapa hari kemudian dia gila karena faktor apa gitu. Gila betulan, gendeng Pak. Bukan gila pangkat, bukan gila hormat, bukan gila wanita, gila tahta, bukan Pak. Tapi gila betulan. Maka selama dia menjalani proses penggilaan tadi apa? Proses dia hidup gila tadi itu kan enggak punya dosa Pak. Umpamanya terus menjalani hidup yang gila tadi itu sampai 50 tahun, 60 tahun, meninggal Pak. Surga Pak tempatnya Pak. Jadi enak Pak nggenengi guyon Pak. Itu pikir-pikir itu. Diukurkan dengan akhirat gitu. Nah, selama kemudian bagi mereka yang hidupnya normal, dewasa lalu normal. Nah, disinilah kadang-kadang orang itu tidak bisa lepas dari kemungkinan adanya salah dan dosa. Oleh karena itu, perintah Allah itu syari'u itu menggambarkan orang itu mudah, gampang salah, gampang dosa. Segera untuk mendapatkan maghfirah. Nah, kalau sudah mendapatkan maghfirah itu, di situ segera untuk mendapatkan surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu maghfirah sebagai modal untuk masuk surga, selamat di akhirat tadi itu dari mana kita bisa mendapatkan maghfirah itu? Pertama, tentu dari keimanan kita. Makanya orang yang selama ini dalam kehidupan yang bergelimang dengan dosa, orang itu kafir, orang itu musyrik, lalu dia menyatakan asyhadu alla, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bagaimana? Dosa-dosa yang lampau itu langsung diampuni oleh Allah. Itu Pak, nggih. Sudah. Lalu yang kedua adalah di dalam menjalani ibadah. Jelas kita tahu dan menyadari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah dalam tanda kutip yaitu melalui rukun Islam, nggih. Setelah bersyahadat beriman kan lalu sholat, kemudian puasa, ya, kemudian juga bersedekah, zakat, kemudian haji. Itu semuanya satu sisi akan mendatangkan pahala, tapi satu sisi itu mendatangkan maghfirah dari Allah. Puasa itu yang telah kita lakukan 1 bulan yang lampau, sudah lewat sih Pak ya. Itu kan pertama jaminannya kan pahala. Dan pahala orang berpuasa itu enggak pakai terukur, enggak pakai dihitung. Nggih. Enggak pakai dihitung. Kenapa? Karena di dalam puasa itu menggambarkan ibadah yang XL. Ibadah satu sisi bahwa puasa itu adalah ibadah Telkomsel, yang kedua adalah ibadah XL, Pak. Dan yang ketiga itu bagian daripada simpati, Pak. Siapa yang dunianya dunia kartu ini? Maksudnya Telkomsel itu, ini kan komunikasi spesial, komunikasi dengan Allah, Pak. Jadi ibadah itu kan sesungguhnya komunikasi dengan Allah. Namanya Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Nah, di situ menghasilkan pahala. Nah, pahala ya di dalam berpuasa, itu enggak pakai dihitung, Pak. Saking akeh. Kenapa? Karena ada faktor kartu yang berikutnya namanya kartu XL, Pak. Mengapa? Karena di dalam berpuasa itu adalah gambaran tentang ibadah yang XL, ekstra lillah, Pak. Apa tadi XL? Hanya komunikasi individu antara hamba dengan Allah. Karena nggak bisa diketahui orang ini puasa enggak puasa, Pak. Salat kan kelihatan jungkir-jungkirnya itu, Pak ya. Tapi kalau puasa kan nggak kelihatan. Termasuk di sini ini orang yang sudah mau puasa enggak itu kan nggak ada bedanya, Pak. Sehingga apa?
Komunikasi hanya Allah, itu intinya, ukurannya itu. Mau dia batalkan puasa atau tidak itu kan Allah yang paling tahu nanti itu. Kalau hanya faktor tidak dilihat orang kan gampang. Mau batalkan puasa, nggih. Nang jeding pura-pura pipis nggawa banyu apa aqua iki betul penotasi kan gak ketara, Pak. Nah, pipis terus dientekno lak karo, Pak. Tapi kan tidak dilakukan itu. Kenapa? Karena dia diawasi oleh Allah. XL, ekstra lillah. Kalau dari sisi bulan barokah BBM itu kan puasa ibadah yang pertama, Pak. Dari sisi barokah maghfirah. Napa? BBM kan ada pertama, Pak. BBM itu kan bulan barokah maghfirah, Pak ya. Barokah itu pahala-pahalanya yang luar biasa. Maghfirah itu dari sisi ada mendapatkan maghfirah. Nah, puasa itu juga bagian daripada BBM. Nah, ada faktor pertama. Apa itu? Perkuat takwa maksimal. Ono ekstra lillah ono. Nah, itu juga bagian dari kartu akhirat. Kartu namanya kartu simpati. Dari sisi pahala tadi. Simpati ini kenapa, Pak? Rangulan mikir ya, Pak ya. Artinya kita punya kartu simpati, simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Simpanan amal, tabungan untuk mati. Ini Pak, investasi, Pak. Pahala. Ibadah puasa itu adalah investasi amal. Tapi yang lebih utama lagi dari puasa adalah maghfirah. Makanya Rasul menyatakan man shoma Ramadan iman waktu saban ghufira. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah, berharap mendapatkan pahala dari Allah, berharap mendapatkan maghfirah dari Allah, ghufira, maka konsekuensinya dia mendapatkan maghfirah. Loh, berarti apa deh? Ibadah-ibadah itu juga berdampak, satu sisi pahala, satu sisi adalah maghfirah. Dan maghfirah itu adalah simpati yang paling utama, Pak. Simpanan amal tabungan paling utama, simpanan amal tabungan untuk mati. Pahalanya besar. Terus apa? Maghfirahnya dijamin oleh Allah. Maka ketika orang diwajibkan beribadah puasa tanpa ada alasan, lalu dia memang karena mengabaikan perintah Allah itu sehingga dia tidak puasa, ya tentu bukan hanya tidak dapat pahala, Pak, tapi dapat dosa. Maka berlaku pantun Surabayaan. Napa? Beber kloso mek maca koran. Cakep ngono, Pak. Cek gak ngantuk sampean. Beber kloso mek maca koran. Wong sing gelem poso oleh ganjaran. Nggih, Pak ya. Cara Jawa kan ganjaran, Pak. Terus sing nemen iku dina Selasa mlaku nang paciran. Cakep. Wong sing gak poso diseruduk jaran. Sing nemen maneh, Pak, beber kloso gawe klesetan tok iku. Wong sing gak gelem poso koncoe itu wis. Itu di situ maka berlaku hari raya Idul Fitri kan hari kemenangan, Pak. Maksudnya menang apa? Melawan nafsu, melawan setan. Lah kalau sudah puasa enggak apa Ramadan enggak pernah poso, ngomong iso aku hari kemenangan. Menang apa? Delosor iku iso. Pun balik. Kembali. Ternyata ibadah-ibadah itu seperti itu, Pak. Dampaknya adalah maghfirah itu intinya. Salat yang kita kerjakan, pahalanya tidak terhitung, ya artinya pahalanya seperti ketika berjamaah ada hitungannya 27 derajat. Tapi selain itu kan maghfirah, Pak. Tuh. Maka segeralah untuk mendapatkan maghfirah itu, maksudnya apa? Beribadahlah kamu, ibadah apapun yang sudah diwajibkan atau disunahkan, segera, jangan nunggu-nunggu. Karena itu berdampak pada maghfirahnya Allah. Enggak usah nunggu-nunggu, aku engko nak rajin ibadah ngono wis umur swidak ae, wis cedhek-cedhek mati ngono lho. Lho dipikir mati ku rencanai dhewe ngono lho. Lho ngono iku ya ana Pak nggih. Wonten nggih dielingno ngono iku lho, malah Ustaz, saya tak takut kalau melakukan nasihat jenengan itu Ustaz. Nah kenapa? Saya ini kan masih muda Ustaz. Kan sudah tahu kan orang muda itu bagaimana. Mesti orang biasa tahu Ustaz, arek muda itu yo dosa iku wis biasa Ustaz ngono lho. Apa? Nggodho arek wedok, nyekel kelakang bokonge arek wedok, wis biasa Ustaz. Lah, itu sulit dihindari Ustaz. Maka saya itu kepinginnya nanti Ustaz
daripada nanti malah rugi saya. Loh kenapa? Karena kan ada pernyataan, ya apa hadis itu, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia untung. Bahkan siapa yang hari lebih jelek kemarin, maka dia hancur. Nah yang saya takutkan itu kan kalau saya rugi dan hancur, Ustaz. Saya sekarang baik, Ustaz, tapi nanti gak bisa mempertahankan, kan malah hancur saya, Ustaz. Mending sekarang saya tuh elek, dosa, mari ngono tobat, Ustaz, gitu. Lambimu kon iki aku. Lho saya dibantah ngono. Menggunakan hadis, ya Allah. Jadi setan, yo kon koncoku ya terus. Nah ini loh Pak. Maka tidak boleh begitu. Kenapa? Karena rahasia Allah hidup itu. Maka segera untuk mendapatkan maghfirah. Ibadah itu ya terus segera, ojo nunggu kuai. Walaupun tidak sedikit orang itu biasanya memiliki kesadaran untuk beribadah nek wis pensiun, Pak. Halo. Nggih, Pak. Nah rata-rata wong sing ngurusi masjid iku rata-rata umure wis swidak. Pensiun. Jarang saya menemukan takbir masjid lah umur 30, umur 20 ngene. Nggih ta mboten? Dijak ngurusi wae urusane wong tua-tua iku. Kenapa? Karena kesadaran spiritual itu biasanya muncul ketika usia-usia seperti itu. Maka beruntunglah kita-kita yang sudah mencapai usia 50 lalu di situ muncul kesadaran. Kan gitu Pak. Makanya dalam berumah tangga saja kadang-kadang seorang istri itu kan punya ideal-ideal gitu. Ketika masih masa-masa pacaran, idealitas cinta seorang perempuan itu kan ketampanan Pak. Wong wedok ndelok wong lanang ndelok apa nih? Tampannya, gantengnya, kan gitu dah. Yang buat ketertarikan itu. Nanti kalau sudah menjadi suami istri, telung bolo petang bolo, itu yang diharapkan dari istri itu adalah kemapanan Pak. Mapan itu Bu, punya pekerjaan tetap suaminya itu. Terus gak diteluk gantengnya mana Pak? Halo, betul Pak betul? Ya gede dukur ganteng tapi gak punya penghasilan, gak punya pekerjaan tetap. Pokoknya blenger ndelok ngono. Dipangan gantengnya. Maka idealnya di situ. Punya pekerjaan tetap, mapan wisan nggih. Tapi yang lebih inti lagi kalau sudah 40 50, idealnya seorang istri dari suami itu punya jabatan iso. Bukan hanya mapan, bukan hanya pekerjaan, tapi ada kedudukan istimewa, punya jabatan apa, dari kasih, kabid, kepala, dan nggih kan gitu toh. Kenapa? Karena dari situ ada tunjangannya lebih. Ngaten nggih. Apa namanya itu? Tadi apa? Selain kemapanan adalah kedudukan dan jabatan. Setelah usia 50 ke 60 nanti idealnya seorang istri dari suami itu adalah napa? Kesetiaan, Pak. Kenapa? Kok kesetiaan? Soalnya di usia 50, 60 itu bagi seorang laki-laki itu ada istilah namanya puber kedua apa ketiga, Pak? Gimana, betul? Nggih, kira-kira ngono ya. Namanya STMJ, Pak. Setengah tua makin jos. Sementara kadang-kadang itu tidak diimbangi oleh perempuannya, Pak. Karena kalau sudah perempuan umur 50, 55, 60 itu beda, Pak. Apa? Fokus kehidupannya dari pasangan itu, dari keluarga itu, Pak. Apa, Pak? Di sini, Pak. Sehingga dari sisi itu mungkin tidak mampu mengimbangi apa itu? Semangatnya seorang suami tadi itu. Nah kadang-kadang ketika dia tidak mendapatkan pelayanan dari istri, maka kadang-kadang suami itu jika sekiranya tidak punya modal ketakwaan, itu di situ sering akhirnya apa? Ketika ia merasa tidak mendapatkan ini yang maksimal dari istri, akhirnya kadang-kadang ndolek tambahan liyane. Maka dibutuhkan kesetiaan. Jangan setia yang tadi itu loh Pak, setiap tikungan ada nggih. Kesetiaan, keistiqomahan dalam membangun cinta. Lah kalau sudah 60, 70, harapannya orang istri kepada suami itu ketakwaan, Pak. Wis tuwa, sudah umurnya di atas Rasulullah. Kate-kate model kasih arek nomor-nomor 30 40. Wis apa yang diharapkan ketakwaan. 70 80 apa persiapan, Pak. Wis persiapan apa? Nah itu makanya harus punya kartu simpati. Balik Pak. Jadi
mendapatkan maghfirah itu melalui ibadah-ibadah. Maca Quran satu sisi pahala, tapi di situ juga maghfirah nanti, Pak. Sehingga karena Rasul menyatakan apa? Wa'at bi sayyi'atal hasanata. Kamu kalau pernah berbuat salah, berbuat dosa, ojo terus-terus dosa. Segera ikuti dengan kebaikan-kebaikan kamu. Tamhuha, karena kebaikan-kebaikan kamu itu akan mendatangkan maghfirah, menghapus dosa. Ada maghfirah menghapus, ada ma'fu, afa. Bedanya kalau maghfirah itu menghapus dosanya tapi catatannya masih ada. Tapi kalau ma'fu afa itu menghapus habis sama sekali, enggak ada bekas sama sekali. Nah, gitu. Tapi intinya tidak disiksa kalau sudah begitu itu. Loh, lalu baru kemudian melalui apa? Setelah melalui ibadah-ibadah itu melalui istighfar. Istighfar artinya apa? Menggunakan kata-kata astaghfirullahaladzim, sehingga yang kita tahu ada namanya Sayyidul Istighfar. Nanti kapan-kapan kita kupas tentang apa rahasia agung Sayyidul Istighfar itu, Pak. Saya kebetulan punya buku khusus At-Tadawa bil Istighfar. At-Tadawa itu apa? Proses untuk kesehatan melalui istighfar. Ada. Nah, istighfar ini juga segera. Jadi melalui ibadah, melalui istighfar, ada Sayyidul Istighfar. Jaminan Rasulullah bagaimana? Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ketika pagi hari, lalu diwafatkan oleh Allah ketika siang hari itu, kutibat dia dicatat ahli surga. Lalu barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar, berdoa dengan Sayyidul Istighfar itu ketika malam hari, lalu diwafatkan pada malam hari itu, dia dicatat ahli surga. Ini kan pun hafal, Pak. Gampang, Pak, sampean buka Mbah Google mawon. Bayai Google kan ada itu. Klik Google terus cek Sayyidul Istighfar, muncul, Pak. Ono sing kadang-kadang ditulis dengan Indonesianya, ada yang langsung bahasa Arabnya saja. Allahumma inna maghfirataka arjamin apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Dan seterusnya itu. Sungguh dikupas nanti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah menyandingkan, menjejerkan antara maghfirah dengan surga itu di situ, Pak. Karena maghfirah itulah yang pensucian dari dosa. Sehingga orang suci itu maknanya bukan berarti tidak pernah salah dan dosa, Pak. Orang yang suci itu orang yang pernah salah dan dosa, tetapi mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang memang selama hidupnya tidak punya dosa. Maksum namanya. Itu Nabi, Pak. Walaupun Nabi saja juga merasa banyak dosa. Bagaimana Ibrahim, bagaimana Nabi Adam, kan begitu. Sampai punya maghfirah khusus. Kalau Adam kan jelas apa yang sering kita baca dan kita dengarkan kadang-kadang itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ. Jadi melalui istighfar. Minimal istighfar itu adalah melalui kalimat astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah. Rotok dawa astaghfirullahaladzim. Rotok dawa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi yang lebih sosial lagi, bukan hanya untuk dirinya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di situ. Dan itu sejalan dengan perintah Allah kepada Rasulullah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, surat Al-Hasyr ayat 18 kalau enggak salah. 19. Dan beristighfarlah kamu wahai Nabi untuk dosamu. Sebetulnya Nabi itu punya dosa-dosa apa? Bukan karena maksiat, Pak. Bukan karena maksiat. Tapi kok atas dosa kamu gitu loh ya, Pak. Karena nanti tingkatan dosa itu beda, Pak, dengan seperti yang kita pahami, Pak.
Nah itu nanti ada tingkatan istighfar Pak. Wis pokoknya ono ae ngote wae Pak. Apa itu? Derajat istighfar Pak. Catat jenengan Pak itu Pak. Dan beristighfarlah kamu untuk dosa-dosa kamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk mukmin laki, mukmin perempuan. Itu juga memberikan gambaran bagi kita juga beristighfar itu untuk diri dan beristighfarkan keluarga, beristighfarkan untuk sesama muslim Pak, termasuk yang hidup dan yang mati Pak. Loh, istighfar Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasul menyatakan, ini yang lebih tajam lagi itu hubungannya dengan antara maghfirah dan surga. Dalam satu hadis dinyatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Seseorang di antara kamu tidak bisa masuk surga dengan semata-mata bertumpuh kepada amal. Kila, Rasul ditanya, ya Rasul wala anta, termasuk panjenengan ya Rasul tidak jaminan surga itu karena amal. Wala ana, aku juga tidak dijamin masuk surga dengan amalku. Wala ana. Begini aja Pak, menggunakan logika Pak. Kita bisa beramal itu kan hanya semasa hidup itu Pak. Berapa tahun kita? Antara 50, 60, 70, 80, 90. Wonten sing 90 Pak mriki Pak. Apa Maria Timur pinten? Jenengan masih STNK jenengan niku. Setengah tua nanging kuat. Ya. Ayo, sing bagian nginceng niku, bagian foto-foto niku termasuk STMJ. Senajan tua makin jos itu. Nah, kita beramal itu kan ketika selama kita berumur itu, katakan kita menumpuk-numpuk pahala kan ya selama kita beramal itu kan gitu. Kecuali ada tambahan jariah tadi itu. Nah, sehingga kalau amal itu dipakai ngukur untuk dapat pahala surga nanti itu, ya sebatas dia beramal itu Pak, umurnya berapa. Sementara akhirat itu kan selamanya Pak. Katakan jangankan surga, alam barzakh saja kan sudah ada kehidupan Pak di situ, antara nikmat dan siksa Pak. Lah di alam barzakh itu kan mendapatkan nikmat, itu kan diukur dengan umur di dunia berapa selama beramal itu. Terus nanti di surga, kalau hanya diukur dengan amal, ya sebatas dia beramal berapa tahun itu. Sementara akhirat itu, surga itu kholidin, kalau sudah surga itu selamanya Pak. Loh, aisyah. Terus dari sisi yang lain Pak, kenapa kok bukan amal Pak? Kila wala ana, termasuk saya tidak bisa mengandalkan amal itu. Illa ayyata ghammadani Allah, kecuali Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Salah satu wujud rahmat itu ya pengampunan Allah. Pengampunan Allah atas kemungkinan kita berbuat dosa. Nah, Rasulullah kalau dari sisi dosa maksiat enggak pernah Pak. Tapi Rasul itu merasa berdosanya bukan karena dosa maksiat, tapi apa? Merasa berdosa karena ia belum mampu untuk mempertanggungjawabkan nikmat Allah. Kan jelas Allah menyatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua orang itu di dunia ini sudah diberi nikmat oleh Allah. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah itu nanti ada pertanggungjawabannya. Ketika nikmat itu harus dipertanggungjawabkan, itu lalu diukur dengan apa? Dengan amal Pak. Terus sekarang nikmat Allah yang mana yang harus dibayar dengan amal, atau amal mana yang kita bisa pakai untuk membayar nikmat Allah itu? Jangankan seluruh nikmat Allah, satu nikmat saja amal itu gak bisa cukup untuk amal itu membayar Pak. Contoh, kita setiap detik sekian itu menghirup udara, menghirup oksigen. Berapa kita harus bayar oksigen itu dengan amal kita? Makanya ada riwayat, ada orang Arab itu karena umurnya sudah umur 78, terus dia melakukan perjalanan kehabisan oksigen, dia akhirnya sampai semaput Pak. Apa semaput itu?
Ya bahasa Cina pingsan, bahasa Jepang semaput. Kalau bahasa Maduranya tebal ya. Semaput. Maka dia dibawa ke rumah sakit, dikasih oksigen untuk ini. Setelah 24 jam dinyatakan sembuh, disodori oleh rumah sakit selama 24 jam tadi itu kenanya sekitar 24 juta. 2.500.000 per apa itu? Pokoknya itu lalu bayar 24 juta. Bayar oksigen tadi itu mahal. Menangis Pak orang ini. Menangis bukan karena bayar 24 jutanya itu Pak, tapi menangisnya, ya Allah, aku dikasih oksigen hanya sekian 24 jam, harus menghabiskan segini, sementara aku sudah sekian juta jam, aku tidak pernah bayar oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, loh itu contoh Pak. Satu nikmat Pak. Belum nanti nikmat mata, belum nikmat ini, nikmat ya Allah. Maka Rasul menangis seperti itu diantaranya. Nah kita itu tidak nyucuk Pak kalau mengandalkan amal. Maka maghfirah Allah tadi diantaranya adalah atas ketidakmampuan siapapun bisa mempertanggungjawabkan nikmatnya itu. Maka di situ maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah ya sudah. Makanya kan cerita jelas itu annalillahi ibadan ya'budunallah, ceritanya Rasul kepada Jabir Rasul kepada Jabir, nah Rasul tentu dari malaikat Jibril. Annalillahi ibadan, Allah itu memiliki seorang hamba yang dulu hidupnya selama 500 tahun. Kalau dulu kan memang panjang-panjang Pak. Hanya beribadah kepada Allah tanpa sedikit pun berbuat dosa, karena ia tinggal di sebuah pulau semedi, ibadah, zikir, mangan ya di situ dari buah-buahan, minumnya di situ dari air yang ada sumber di situ itu. Sampai 500 tahun Pak. Lalu dia berdoa, ya Allah sewaktu-waktu aku sekiranya engkau panggil, ya Allah aku mohon supaya engkau panggil dalam keadaan aku bersujud kepadamu. Boleh Allah dicukupi itu permintaan doa itu. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Sudah bayangan kita, ya Allah orang ini enggak punya dosa ini. Ibadat toh, surga. Maka oleh Rasulullah digambarkan falamma arju ketika mi'raj, aku diperlihatkan orang itu sepertinya sudah di hari kiamat sudah mempertanggungjawabkan apa yang dia jalani selama hidup itu. Di depan malaikat perintah Allah, wahai malaikat masukkan orang ini ke dalam surga. Malaikat bertanya, ya Allah apa yang diharapkan? Andalannya orang ini masuk surga karena apa ya Allah? Karena rahmatku. Lah, hamba Allah ini kan merenggan itu kan protes. Ya Allah, saya masuk surga mestinya kan karena prestasi amal ya. Saya sudah 500 tahun beribadah, kok saya masuk surga karena rahmat-Mu? Lalu di mana amal saya ya Allah? Aku ingin tahu. Kok enggak ada artinya amal saya ini kalau begitu aku masuk surga? Hai manusia, perhatikan nanti. Malaikat ambil itu nikmat satu yang aku berikan kepadanya, timbang dengan amalnya selama 500 tahun. Ternyata amal 500 tahun itu dipakai membayar satu nikmat, yaitu nikmatul absar, nikmat mata. Habis. Lihat kamu, apa yang kamu lakukan? Maka berarti kamu belum bisa mempertanggungjawabkan nikmat. Sudah, berarti kamu masuk neraka. Nangis, ngapunten ya Allah, aku sombong. Nah, artinya menyombongkan amal di depan Allah itu. Kamu hidup dari siapa? Bisa bernyawa dari engkau. Kamu makan minum dari siapa? Kamu bertempat tinggal itu siapa yang beri? Kamu bisa begini, bisa semuanya dari siapa? Engkau semuanya ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Terus gimana? Nggih kula masuk surga karena rahmat panjenengan. Ya sudah. Disitulah maka Rasul, sesungguhnya siapapun itu tidak akan bisa masuk surga dengan mengandalkan semata-mata amal. Lalu bukan berarti amal tidak penting Pak. Di surat Al-Jasiyah ayat 30 mesisan. Di surat Al-Jasiyah ayat 30 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika wal fauzul mubin. Adapun mereka yang telah beriman, lalu dengan beriman itu dia beramal soleh, fayudkhiluhum rabbuhum, maka Allah membingkai orang itu ke dalam rahmatnya, dan rahmat itulah yang akan menghantarkan dia surga. Allah menyebut rahmat itu sebetulnya maksudnya masuk surga.
Tapi dengan menggunakan bahasa rahmat, Allah memasukkan ke dalam rahmat itu. Kenapa? Karena punya makna siapapun tidak akan bisa masuk surga jika tidak mendapatkan rahmati Allah, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka maghfirah itulah modal untuk mendapatkan surga. Nah, kesempatan mendapatkan maghfirah itu semasa kita hidup ini. Kalaupun sudah mati, nggak bisa dari diri sendiri. Itu hanya mengandalkan kalau ada orang yang memintakan ampun dari anaknya, dari siapa gitu. Pergi ke Pondok Jati, beli kurma, paket baju, dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Ngerti? Cakep. Karenanya makan durian bersama sang kekasih. Bersama sang kekasih jalan-jalan ke Eropa. Kami ucapkan sekian, terima kasih sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Ngeten nggih Pak nggih. Wonten sing takon atau langsung salat Isra? Pun setunggal mawon Pak nggih. Monggo. Tadi menyampaikan bahwa orang yang masuk surga itu karena istighfar. Yang benar. Karena maafin. Ya, tadi yang masuk surga ada istighfar. Biasa istighfar dan yang benar. Bagaimana kalau ada orang yang sholat, beriman, dia melakukan kesyirikan, seperti dia membawa benda seperti jadi kajian. Saya kalau kemana-mana, kalau membawa ini, saya nggak bisa selamat. Ini kan berarti menyandarkan kepada satu perkara salah. Dia melakukan sholat, istighfar. Apakah yang demikian pun juga akan diampuni oleh Allah? Dan bagaimana dia akan? Iya. Jadi gini Pak, memaknai syirik itu, jadi intinya memang jelas syirik itu menghapus pahala-pahala itu Pak. Bapak syirik itu dosa terbesar. Nah, ada yang sepertinya dengan katakan, aku ini melaku gak nggawa HP kira rasanya. Nah, kalau sekedar itu kan bisa. Seperti orang mau bercocok tanam terus, aku nek gak nggawa pacul yo gak iso. Nah, tentu itu bukan berarti kita memposisikan pacul sebagai Tuhan. Jadi yang dinamakan musyrik itu adalah memposisikan selain Allah itu seperti itu Tuhan. Gitu loh Pak. Nah, termasuk tadi itu, kalau dia meyakini bahwa itu yang akan menyelamatkan, maka musyrik. Tapi kalau dia meyakini bahwa dengan wasilah ini aku akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tidak musyrik. Seperti orang yang selama ini sudah dinyatakan oleh dokter, orang itu dinyatakan oleh dokter dia sakit jantung, maka dia sekian jam sekali harus minum obat, iya kan? Terus ketika itu dia kelupaan nggak bawa, ya Allah, aku tidak bawa obat rutin ini. Maka tentu seperti itu tidak masuk kategori musyrik Pak. Kenapa? Karena sebagai itu jelas yang dia tahu bahwa obat itu sebagai wasilah untuk Allah mendatangkan itu. Tapi kalau terus mati temenan aku ingin maringin aku, mati temenan aku, nah itu bisa Pak. Jadi seberapa dia mensucikan makhluk selain Allah itu seperti Allah itu dalam musyrik. Tapi kalau sebagai makhluk Allah itu sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, maka itu tidak termasuk musyrik Pak. Maka kalaupun kita sempat ada perasaan seperti istighfar yang banyak, astagfirullah, aku mau kok iso kaya-kaya ndadekno obat iku sing nggarai aku waras teh. Wis aku panjene ya ikhtiar lupa ya wis, aku lagi lupa enggak bawa obat ya wis, aku pasrah nang Gusti Allah wis mbuh pe muga-muga. Nah, ngono gak apa-apa Pak. Nggih Pak nggih. Insyaallah selama kita tidak memposisikan selain Allah sebagai Tuhan, insyaallah kita tidak musyrik. Sebagaimana kita itu tahu bahwa sembuh itu dari Allah, tapi lalu kita itu datang ke dokter untuk minta obatnya, tentu itu tidak bagian daripada memposisikan dokter sebagai itu Tuhan. Tapi Allah meletakkan ilmu kesehatan melalui dokter kita konsultasi. Tidak apa-apa Pak seperti itu. Ngoten Pak nggih? Oke, muga-muga ingkang kula sampaikan wonten guna lan manfaat. Nanti insyaallah akan kami bedah lagi tentang rahasia istighfar dari sisi kesehatan, rahasia istighfar dari sisi kekuatan fisik, rahasia Allah dari sisi urusan-urusan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah hamdan yuafina wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa min dhanbina. Allahumma illam nakun ahlina an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'anna wasi'at kulla syai'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.